this together with Florence Azovina, Vincent Leois, and Vincent Collia's Pan. Selamat pagi, siang, sore, malam, para pendengar. Mari kita menjelaskan sesi era digital melalui lensa filsafat bersama dengan Trio Paper. Today's topik dampak media sosial pada kesehatan mental. Nah, tahu gak sih weh, di grup keluarga aku belakangan ini katanya ada peramal bilang nih bakal ada tsunami loh. Wah. Masa sih? Hah? Gak percaya deh. Sumpah itu mamaku yang kirim ke grup box. Kata gue sih media sosial itu jangan ikut saja, jangan sembarang ngomong deh. Bener. Enggak, serius loh. Terus kemarin aku lihat kan tanda-tanda kiamat. Kayak bener sih. Terus kan ini tahun 2024 nih. Tepat kan bukan angka cantik gitu buat Betul. kaum Chinese. Masa iya kan kena angka 4 kiamat? Banyak kali loh kayak ngomong-ngomong gitu. Masa kemarin di panggung ada anjing bisa nyanyi? Aneh-aneh Iya gitu. sih, iya sih. Kemarin Ya. di 2015 itu nih, aku lihat di TV kan, katanya 2020 bakal ada mobil terbang. Tapi kayak sekarang nggak ada ya mobil Ya terbang. juga kan ada. Nggak ada. Kemarin lo ada. Ya, mungkin menurutku ya pandai-pandai gini aja di sosial media sih. Kita nggak usah percaya semua. Jadi yang pinter-pinter aja deh dari kita sebagai smart citizen gitu loh. Nggak sih, tapi emang sebelum kita lihat di sosial media sesuai realitas nggak sih? Maksudmu kita semua pernah lihat kehidupan yang kelihatan sempurna gitu ya di media sosial ya. Jadi dari postingan-postingan itu bisa bikin kita iri gitu. Betul. Nah, seperti yang kita tahu tuh sosial media udah jadi hal yang common banget ya. Di mana-mana kalau ada sosial media tuh rasanya kurang banget gitu loh. Ya betul. Iya benar. Terus kita kan sekarang kebanyakan di HP ya. Betul betul. Kita juga bisa lihat screen time sih di HP. Kayak kebanyakan nggak tahu sehari itu nggak bisa berapa jam ya screen time kita. Screen time wah berapa jam ya? 11 jam ya. Oh, iya. 11 jam ya. Itu informatif banget sih. Iya, iya. Karena yang bisa jaga produktivitas kita juga itu. Nggak salah aku tuh kayak 8 jam gitu sih biasanya. Kalau Vincent berapa? Lagi nggak mau apa sih. Biasanya berapa? Biasanya kalau sibuk itu paling-paling mah mentok-mentok 2 jam. 2 jam ya. Kalau sibuk aja ya, kalau nggak sibuk Oh, udah aja. cukup, Pak. Waduh. Boleh dicek aja ini. Jadi ternyata benar seadik itu ya kita dengan HP ya. Jadi aduh harus kurang-kurangin deh ya. Makanya wajar kan yang kasih. Padahal keseharian sibuk banget rasanya, tapi udah nggak pegang HP, malah cek screen time masih banyak nih screen time-nya. Gede banget sih sama aku. Mungkin yang kita habisin itu pas kayak bahan itu sih, apalagi kayak mungkin sebelum tidur, itu yang bikin nggak bisa tidur sih. Tapi kan kalau misalnya nggak bisa tidur kan kita cek HP. Tapi malah cek HP yang bisa membuat kita nggak bisa tidur. Jadi malah gimana dong? Nah itu dia lah. Nah ini menarik ini untuk dibahas. Jadi kita jelajahi topik tersebut dengan lensa filsuf. Nah pertama kita mulai dari perspektif Immanuel Kant ya. Nah di sini tulisnya Immanuel Kant cenderung memiliki pandangan yang lebih kritis sesuai dengan norma moral dan berdasarkan prinsip universal. Berarti pemikiran Immanuel Kant ini mementingkan etika dan moral berarti ya dalam menggunakan media sosial seperti cara kita mungkin memperlakukan satu sama lain. Berarti kita harus punya etika dan moral lah selama menggunakan media sosial. Jadi bijak gitu ya. Oh, jadi berarti dampaknya sama dong berarti di kehidupan benar sama di sosial media berarti efeknya itu sama ya gitu ya. Betul, dari kita cara beropini, berkomen itu kita harus benar-benar bijak sih. Jangan sampai kita hate comment sama bikin orang lain. Iya juga sih kan kasihan juga ya. Rekomen itu bisa sih dampak banget ke kesehatan mental gitu. Apalagi kadang ada yang kayak cancel culture atau apa gitu. Mereka hitnya berlebihan sih menurutku sih. Kayak kebebasan mereka untuk beropini, berkomentar, berbicara itu malah mereka kayak malah menyalahgunakannya untuk merendahkan orang lain atau menginjak-injak gitu. Apalagi kalau yang menyebar-nyebar soal hoax gitu sih. Di situ memang mereka yang buat itu nggak bikin konsekuensi sih menurutku ya. Tapi kalau kita etika moral itu filsuf Thomas Aquinas juga ada ngomong sih, walaupun dia lebih kaitkan ke agama kan, tapi kan kita sebagai seorang manusia kita kan beragama, jadi agama yang membimbing kita memiliki etika dan bermoral untuk berperilaku itu, jadi ya sama sih. Jadi agama juga mengajarkan kita untuk berperilaku benar sih. Ya. Jadi ya mungkin kita juga sebagai pengguna sosial media kita harus memiliki kesadaran diri lah ya untuk menggunakan sosial media kayak dengan menekankan kewajiban moral dan juga menggunakan logika kita lah, akal sehat kita gitu. Soalnya ada banyak kasus studi gitu sih yang mengatakan bahwa kalau misalnya dampak dari media sosial itu dampaknya sama sih, maksudnya kayak dengan keserangan fisik itu, kesakitan itu yang sama gitu. Terus agama juga mengajar kita ya, free others and
Terus ya kayak golden rule itu ya. Golden rule. Yang treat others how you want to. Iya, itu sih kalau dari mana kan. Oke. Berarti konklusinya kita seharusnya menggunakan sosial media untuk mempromosikan kesejahteraan manusia gitu. Betul, kita juga harus pakai moral dan etika ya sama menggunakan media sosial. Benar. Jangan lupa ya. Harus ya, Jangan lupa ya. Boleh ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang René Descartes. Jadi menurut René Descartes itu kebenaran tertinggi itu terletak pada akal budi manusia itu. Jadi pada dasarnya kan memang akal budi yang membimbing kita dalam kehidupan ini sih. Ada sebuah ungkapan ikonik itu dari Descartes ya, yang mengatakan cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Kok tahu sih itu kalau kita terus Oh, tahu. terkenal banget sih. Tapi kalau misalnya kita ikutin itu berarti kalau misalnya aku sekarang di sini nih, tapi aku nggak mikir, berarti aku gak eksis dong. Waduh, ya juga bisa dibilang gitu ya. Tapi Gitu sih. ngomong-ngomong ya, René Descartes tuh pernah mengemukakan sebuah ide loh, kalau misalnya tubuh dan pikiran manusia itu berbeda. Wow. Nah jadi yang paling penting itu ya kesadaran diri manusia tersebut gitu loh. Berarti kalau misalnya aku sekarang di sini tapi nggak sadar, berarti sama aja bohong gitu Iya ya. sama aja dong, kok pikirannya kemana-mana gitu kan lucu. Oh, berarti kalau fisik ada, tapi pikiran di dalam mental itu nggak ada, berarti sama juga bohong ya. Iya. Tapi kayaknya nih René Descartes nggak ada sih bahas kayak tentang dampak media sosial kepada kesehatan mental. Nah karena itu ya hot ada untuk ini. Benar. Nah jadi pemikiran Descartes itu ya kita dapat medsos itu dapat dipandang dari beberapa aspek itu loh. Gimana? Jadi kayak interaksi yang berlebih antara media sosial, seperti kecerdasan sosial dan depresi juga itu termasuk salah satu dampak dari penggunaan media sosial tersebut sih kalau berkaitan dengan Descartes. Dari René Descartes itu mungkin merupakan konsekuensi ya kalau misalnya karena ada ketidakseimbangannya gitu. Makanya bisa ada hal-hal seperti terisolasi gitu dari dampak media sosial. Oh, jadi memang pikiran itu ada kekuatan gitu sih, bisa merenung, kita bisa mempertimbangkan gitu kan, bisa mencerna, dan dari situlah kita bisa memilih tindakan yang tepat gitu ya. Jadi kita tuh dapat membatasi ya penggunaan tersebut dengan kemampuan refleksi dan juga penilaian. Nah, juga memilih interaksi yang sehat juga ya, yang bermakna, dan juga kita harus cari keseimbangan gitu loh, yang antara kehidupan online dan kehidupan nyata kita. Jadi itulah kepentingan kesadaran diri ya teman-teman. Betul, kita harus sadar. Selanjutnya kita akan melihat melalui pandangan filsuf Pato tuh yang planet itu kan sama Jupiter sebelahan. Lucu. Waktu udah bukan dianggap planet sih, dia kan mengecil sampai kecil ya. Beda. Ini Plato filsuf. Benar. Ini Plato itu yang mengatakan bahwa keindahan yang sesungguhnya terletak pada dunia ide. Ia juga berpendapat bahwa misalnya kesederhanaan adalah ciri khas dari keindahan, baik dalam alam semesta maupun dalam karya seni. Berarti memang fokusnya pada kesederhanaan ya. Nah, kita tuh juga sering terpaku ya sama konten-konten apalagi di bagian Instagram gitu. Oh iya sih. So terpaku sama ide-ide tersebut loh, dunia kecantikan itu loh. Ya sih, aku sering ini sih kalau misalnya lihat orang posting di sosial media gitu. Kayak tadi kita bilang loh, sesuai realitas kan. Jadi mereka tuh kayak kok bisa gitu, secantik itu, sekaya itu, gitu, talented itu gitu. Apalagi kalau saya Selebgram kan mempromosikan itu kan memang pekerjaannya gitu ya, jadi mempromosikan kekayaannya ataupun bisa sekaligus memamerkan itu. Iya. Apalagi mereka pas traveling gitu ya, banyak sekali kan konten-konten gitu ya yang cantik-cantik itu membuat para penonton bisa iri gitu loh. Nah, tapi kalian tahu gak sih, sebenarnya dibagi itu nggak selalu benar loh. Nah, kadang hal-hal yang mereka bagi itu kadang bisa bikin kita insecure, nggak percaya diri, dan kadang depresi juga bisa loh karena ada kasusnya. Nah, jadi kita tuh penting ya untuk jaga keseimbangan antara jiwa dan diri kita. Terus kalau misalnya kita terlalu banyak main sosmed, terus nggak bisa jaga keseimbangan tersebut, itu kita bisa bikin sampai mental. Ya sih, jadi kita harus kira-kira sadar lah bahwa yang kita lihat di media sosial tuh hanya apa yang mereka ingin kita lihat. Berarti nggak selalu nyata pada hidup mereka. Kita nggak tahu keluh kesahnya di belakang dari semua postingan itu sih. Ya intinya jadi sebagai penonton itu kita harus bijak gitu loh dalam memilih dan mencerna proses itu. Betul. Dan juga realitas singkat itu ada di luar layar ya dalam diri kita sendiri. Dan dengan begitu kita harus fokus pada pengembangan diri dan hubungan yang sehat dan bermakna. Dan juga kerja hidup yang lebih bermakna ya daripada fokus pada media sosial dan begitu sih. Jadi nggak boleh se-etik itu ya guys. No. Benar. Terus kita juga harus jaga mental kita ya. Oh, iya. Kalau ada, saya kalau jaga mental ini kita kayak nggak ada keseimbangan gitu loh. Pengalaman ya dalam Iya. Gimana nih guys?
Nah, sekarang kita masuk ke Aristoteles nih. Kalau ngobrol soal Plato itu gimana kalau kita lihat media sosial dari sudut pandang muridnya nih, Aristoteles. Nah, berbeda dari Plato yang skeptis, Aristoteles mungkin akan lebih melihat media sosial sebagai alat yang bisa digunakan untuk mencapai kebajikan. Dan sesuai juga dengan adanya namanya eudaimonia itu loh. Daimonia. Artinya hidup yang baik. Oh, jadi dia lebih ke sisi positif gitu ya. Betul. Jadi kita harus menggunakan media sosial untuk mengembangkan hidup kita gitu ya. Kira-kira gimana tuh caranya? Nah, biasanya media sosial itu bisa kita manfaatkan dengan menggunakan ini dengan bijak atau memanfaatkan dengan belajar hal-hal baru gitu loh. Kita bisa Yes. nonton YouTube buat edukasi. Terus kita juga bisa searching gitu lah yang bisa nambah ilmu baru. Tapi jangan salah loh. Kalau gitu kan banyak murid juga bisa menyalahgunakan sih sebenarnya. Betul. Jadi bergantungan gitu. Tapi menurut lensa Aristotelian ini terlalu asyik di media sosial itu bisa bikin kita mengganggu kemampuan berpikir kritis gitu loh. Tapi mungkin dalam pandangan lainnya nih, daripada kita fokus terus menerus ke mungkin posting yang kurang berfaedah, kita bisa menggunakan media sosial sebagai suatu tempat untuk mendapatkan ilmu sih. Jadi kan banyak juga di sosial media yang memang mereka itu benar baik untuk mengedukasi gitu. Jadi banyak banget sih yang bisa kita pelajari tanpa harus hanya fokus kepada dampak negatifnya aja. Aristoteles juga mungkin yang akan mengingatkan kita untuk tidak hanya pasif di media sosial dan juga harus sangat aktif dan produktif di media sosial, tapi juga diikuti dengan observasi, analisis dan hal-hal yang semacam itu. Berarti kita harus filter dulu ya. Iya, harus Kita filter dapatkan. dulu. Cek ulang gitu. Jadi sebenarnya media sosial itu alat yang netral sih. Iya. Jadi tergantung kita aja gitu. Harus filter benar-benar dan bukan filter Instagram. Kita harus nyari benar-benar. Lucu lagi guys. Nah, Oke. jadi intinya itu media sosial itu sebenarnya alat netral, tergantung kita menggunakannya. Bisa baik, bisa buruk, tergantung sih itu. Jadi kita juga harus aktif dan produktif yang selalu menggunakan media sosial dari lensa Aristoteles. Nah selanjutnya kita akan membahas tentang filsuf Hegel. Dimana kalau Hegel ini unik sih, karena kemarin kan kelompok saya kan berpresentasi nih dengan Hegel. Jadi menurut saya konsep dia tuh keren aja gitu sih, karena kan dia tentang konsep dialektika gitu kan. Jadi artinya tuh dimana proses gagasan-gagasan bertentangan berinteraksi untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam gitu loh. Maka dari itu kita ditekankan ya pentingnya memahami berbagai sudut pandang. Jadi dialektika itu komunikasi dua arah ya. Jadi kita kalau belajar sudut pandang orang-orang kita bisa mempelajari pola-pola dari sesuatu gitu. Kita melihat orang memberi pendapat itu kita harus juga mungkin walaupun kita tidak setuju kita harus coba mikir dalam posisi mereka gitu. Iya, kita juga harus menghargai gitu lah ya. Karena kan media sosial kan luas gitu, jadi kan penuh dengan pendapat lah, banyak pendapat itu dari orang lain itu. Nah, tapi kalau kita nggak memahami dan juga nggak menghargai sudut pandang mereka tuh memang bisa memicu sebuah konflik sih, bisa jadi stres, emosional dan juga bahkan bisa gantung juga sih ya. Pernah lihat di mereka. Padahal ada dua orang nih, gak ada yang salah padahal, tapi mereka ribut karena pandangan berbeda. Padahal kan dua-duanya benar-benar aja gitu. Gara-gara mereka tidak mau saling mengerti gitu. Nah jadi begitulah makanya kita kan harus bisa kita membawa diri lah itu. Kita membuka diri terhadap pandangan yang berbeda itu. Kita harus juga bisa memahami lah posisi mereka. Kita kan nggak tahu itu mereka kesulitan apa yang mereka lalui. Kan kita nggak tahu. Nah, jadi konklusinya ini ya, kita juga harus mengetahui kalau ada potensi untuk saya tidak menyukai ataupun tidak bisa klop sama pendapat dia. Jadi kita juga harus baca sendiri sih, di smart gitu sih. Nah, dari sini juga kita bisa belajar bahwa menjaga diri untuk menghindari hal tersebut itu lebih baik sih sebenarnya dari pandangan si Hegel ini. Ya. Jadi harus pintar-pintar ya guys ya. Oke, mungkin sampai segitu saja. Begitu lensa-lensa filsuf yang kita simak dari tadi ya. Satu hal yang mungkin bisa kita dapatkan adalah walaupun kita memiliki kebebasan dalam menggunakan internet, kita juga tetap harus beretika dan bermoral ya. Apalagi sebagai makhluk-makhluk yang berlogika gitu. Jadi kita juga harus menyaring semua informasi yang kita dapatkan untuk tidak mendapatkan dampak-dampak negatifnya ya, meminimalisirnya gitu. Mungkin ada yang tambahkan? Seperti dikatakan itu kita harus bijak dalam menggunakan media sosial dan juga ada batasannya dalam penggunaan media sosial tersebut agar tidak terjadi konflik yang tidak diinginkan. Nah, mungkin itu dari saya Dari Vincent mungkin? No comment. Oke. Masuk dari sepakat soalnya. Ya, pokoknya